Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F14 dari kelas PBO akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul ke bawah, Kak. Nah, untuk pemesanan tiket kapal Roro dengan sistem kami yaitu namanya Air Booking berbasis Winform. Kami yang beranggotakan Widri Khafifah dengan NIM 202411301, saya Rizky Wari Atul Afifah dengan NIM 202411399, dan yang terakhir Cindy Adwi Dewi Aprilia dengan NIM 20241133075. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan dengan garis besar atau gambaran besarnya dari proyek kami. Nah, untuk latar belakangnya, kenapa kita ambil pemesanan tiket, karena apa? Di sini untuk pemesanan tiket kapal Roro ini terbilang sangat minim. Nah, ada beberapa keluhan yang mungkin buat kami jadi inspirasi untuk proyek kami, yaitu akibatnya kehabisan tiket. Terus kami tuh berinisiatif untuk membuat sistem ini. Nah, di mana ada beberapa keluhan-keluhan yang banyak dikeluhkan oleh pengguna atau pemesan tiket. Gitu. Nah, untuk ruang lingkup aplikasi kami sendiri yaitu setiap tiketnya memiliki beberapa atribut seperti nama pelanggan, terus waktu penyeberangan, kode tiket, rute, dan harga tiketnya. Dan nanti ditampilkan di sistem kami yang untuk lebih detailnya akan dijelaskan di akhir. Nah, aplikasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan, namun khususnya akan lebih sering untuk oleh pekerja yang memiliki kendaraan bermuatan. Karena dari definisi dari kapal Roro sendiri itu untuk memuat kendaraan-kendaraan yang besar, seperti itu. Nah, aplikasi ini tuh memiliki beberapa fitur yang dimana itu menambahkan data tiket, melihat data tiket, membatalkan data tiket, dan menghapus data tiketnya. Seperti itu. Nah, untuk distribusi tugasnya mungkin bisa dilihat di layar, tekan di agak ke bawah, Kak. Duh. Oke, bentar. Ini untuk Nah, untuk distribusi tugasnya bisa dilihat di tabel seperti yang di tabel. Nah, lanjut untuk bab kedua akan dijelaskan oleh teman saya mengenai gambaran dari aplikasi kami. Oke, selanjutnya mengenai desain sistemnya. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada gambaran umum sistemnya, yaitu untuk gambarannya ini aplikasi Airbook digunakan untuk memesan tiket bagi pengguna yang ingin menaiki kapal Roro. Aplikasi ini diawali dengan mendaftarkan diri selaku pengguna, kemudian diarahkan ke dalam dashboard yang telah tersedia. Nah, dashboard dari aplikasi Airbook ini terdapat pemesanan tiket, membatalkan serta menghapus data pemesanan tiket, dan pada fitur informasi tiket ini nanti akan menampilkan nama kapal dan rute yang telah disediakan. Nah, pemesanan tiket ini akan diarahkan ke halaman utama aplikasi yang nantinya akan menampilkan daftar tiket yang tersedia sehingga memesan tiket itu sudah sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, dalam daftar tersebut dapat menampilkan ID tiket, tipe tiket, harga, tanggal berangkat, dan tanggal kedatangan serta rutenya. Nah, kemudian juga ada bisnis proses model dan notasinya. Ini sudah ada pada laporan, di mana untuk langkah yang pertama ini perlu melakukan login terlebih dahulu, yang nantinya itu setelah login akan menampilkan pilihan menu dan terdapat pilihan login atau register. Nah, untuk register di sini nanti itu pengguna dapat menambahkan data akun, dan setelah melakukan register, program nantinya itu akan dilanjutkan ke fitur login, di mana nantinya itu halaman login ini akan menuju ke menu utama, di mana menu utama ini ditampilkan pada pilihan fitur ada, dan nantinya setelah memilih fitur ini nantinya juga kembali atau keluar dari sistem. Nah, fitur keluar ini nanti bisa tertera ada logout atau keluar. Nah, untuk fitur tiketnya ini akan dapat menambah, menghapus, dan melihat data pemesanan tiket, dan nantinya itu mengambilnya itu dari database seperti itu. Nah, ini ada diagram objeknya di mana
objek diagram ini adalah diagram yang menghasilkan gambaran struktur model dalam sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Jadi objek diagram ini dibuat untuk menggambarkan struktur model pada suatu sistem. Nah, tujuannya itu untuk menangkap gambaran statis dari sistem pada saat tertentu. Untuk lebih detailnya, ini sudah ditampilkan pada laporan. Nah, di mana nantinya itu pada setiap instance specification itu dihubungkan dengan link dan diartikan dan dihubungkan di konseptual antar objeknya. Kemudian untuk kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram juga sudah disertakan di laporan ini, di mana kami ini menggunakan konsep MVC. Setelah kelas diagram, di sini juga menggunakan membuat IRD, di mana IRD ini merupakan diagram untuk perencanaan sistem untuk lebih gunanya dalam menggambarkan perencanaan sistem. Jadi dengan IRD ini lebih terstruktur gitu loh dalam membuat sistem. Dan nantinya itu IRD ini berdasarkan aktivitas apa yang dilakukan saat sistem yang telah dijalankan. Kemudian untuk perencanaan sistem kami buat berdasarkan IRD ini. Dan untuk penjelasan mengenai kode program sistem yang kami gunakan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi history. Nah, di sini ada namespace tiket kapal, di mana di dalam namespace tiket kapal itu terdapat partisial class dengan transaksi history page. Nah, di dalam partisial class ini dapat private system component model, lalu ada protected override void dispose, dan yang terakhir ada private void initialize komponen, di mana di sini digunakan untuk mengatur sistem Windows form-nya. Nah, di dalam program ini kita bisa mengatur drawing point dengan parameter 12 dan 12, lalu bisa mengatur row header-nya, lalu bisa mengatur row template-nya, dan bisa mengatur ukuran drawing-nya. Lalu dalam program ini kita membuat halaman page-nya itu dengan transaksi history page. Lalu selanjutnya pada kode program ini kita digunakan untuk menyesuaikan konfigurasi aplikasi seperti pengaturan DPI yang tinggi atau font standar. Lalu kita di sini menggunakan function aplikasi konfigurasi inisialisasi dan aplikasi run new out page. Selanjutnya pada main page designer akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk main page designer-nya mungkin bisa scroll ke atas dulu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada namespace tiket kapal, di mana ini nanti ada partikel class main page, dan untuk ini juga ada private system komponen modelnya, dan ada protection overrides void-nya, di mana ini itu merupakan dapat menginisialisasikan objek yang dimana this komponen ini merupakan dapat memeriksa komponen. Terus ada if jika datanya ini 0, nantinya itu akan melakukan base dispose ini. Dan kemudian ada private, yaitu ada private data view, label, button, combo box, ada radio button. Nah, untuk selanjutnya itu ada info spec designer. Nah, untuk yang pertama juga sama, yaitu ada particle class info page, yaitu juga ada private system komponen model, kemudian juga ada protection override void dispose, dan juga ada deep disposing, di mana ini nantinya itu sama dengan 0, yang merupakan jika nilainya ini 0 nanti bisa di base dispose gitu. Kemudian untuk private-nya scroll ke bawah untuk line level 59.
Nah, kemudian ini melakukan prefer reach the box yang nantinya itu dapat di transaction invoice gitu. Lanjut akan dijelaskan mengenai database oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu database. Nah, di sini untuk database-nya namespace tiket kapal. Nah, untuk menyediakan ruang ya. Nah, di sini ada kelas database. Nah, untuk di sini untuk di line 13 yang nantinya digunakan untuk koneksi ke SQLite connection. Nah, di sini kita menggunakan SQLite dengan database-nya bernama appdb.sqlite. Nah, untuk yang line 22 itu digunakan untuk koneksi juga. Ini ada data short dengan dbname, parameternya dbname. Nah, di sini if file exit, terus ini untuk fungsi-fungsi yang digunakan untuk koneksinya. Terus ada create file-nya juga di sini ya. Nah, untuk yang tanya di poin 30, private void, sini itu ada open count untuk membuka koneksinya. Nah, di sini SQLite comment. Nah, ini untuk CMD comment text-nya. Ini untuk begin transaction, itu ada query table, tiket tipe, terus misal ada destination ID, dan lain-lain. Ini yang nantinya kita buat gitu. Nah, selanjutnya untuk line 39 yaitu internal void dengan exceptional query. Sini ada open count. Nah, untuk SQL comment, nama SQLite, query sama font-nya. Itu. Nah, lanjut untuk line 47 internal void untuk fetch value-nya. Untuk value-nya dari database. Nah, untuk yang line 66 yaitu internal void tabel reader untuk membaca tabelnya. Di sini ada koneksi dulu, terus ada loop-nya, terus di close. Nah, di sini di line 76 public void untuk open koneksi. Nah, di sini untuk line 84 untuk close koneksinya. Ini untuk connection state. Nah, apabila tidak sama dengan sistem data connection state akan melakukan close. Itu. Selanjutnya yaitu auto page designer. Untuk auto page designer sendiri dengan kelas auto page. Nah, untuk line 14 memprotect override expose-nya. Nah, lanjut di private void di line 29. Private void inisiasi komponen yang nanti itu ada beberapa button, label, teks, dan lain-lain. Seperti yang di line 31 sama 3 sampai ke 37. Nah, nanti bakalan disuspend layout-nya. Dengan menampilkan layout-nya. Ini untuk mengatur layout-nya di sini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk 42 ini untuk login button-nya ya. Akan mengatur beberapa font, location-nya, terus name-nya itu apa, login button, terus size-nya berapa, terus table index-nya, terus text, dan visual style back color-nya gitu. Nah, di sini yang terakhir di line 49 itu login button. Apabila ini aksinya diklik, maka akan ada event handle-nya. Nah, sama untuk yang di 53 sampai 60. Di sini 53 60 itu untuk username nama label. Terus di 64 sampai 71 itu password label. Terus di 75 80 itu password teks. Dan yang terakhir, langsung terakhir aja Kak.
di 107 sampai 113. Nah, untuk labelnya. Untuk auto page-nya di 117 itu ada auto scale dimensinya. Terus untuk new system drawing-nya itu dengan size F, yaitu 8F dan 20F. Terus untuk skala modelnya dengan sistem window form auto scale model font. Terus color-nya, back color, line size-nya. Terus habis itu ada beberapa controller. Nah, untuk namanya auto page, text authentication. Di sini untuk resume layout-nya, perform layout, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu di 138 sampai 144 private button yang ada yang udah dibuat di atas untuk layout-nya. Yang ada login button, name label, terus password label, password text, name text, register dan label itu. Sesuaikan sama yang telah dibuat di atas. Itu. Lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya untuk running programnya dan untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjalankan program yang telah kami buat. Nah, sebelum memasuki aplikasi AirBooking, pertama-tama kita lakukan login atau register terlebih dahulu, di mana di sini kita tinggal memasukkan username dan password-nya. Sebelumnya kami telah membuat akunnya dengan username 1 dan password itu 1. Lalu kita melakukan login. Nah, di dalam halaman utama aplikasi ini terdapat daftar tiket yang tersedia dalam AirBooking, di mana maaf, Din, belum masuk. Screen-nya. Pada halaman utama aplikasi kami terdapat daftar tiket, di mana ada ID tiket, tipe tiket, harga, tanggal keberangkatan, tanggal kedatangan, lalu keberangkatannya dari mana, dan tujuannya itu kemana. Lalu ada tanggal kadaluarsa dari tiketnya. Nah, di sini ada rutenya dari mana ke mana. Ini merupakan rute yang tersedia dalam aplikasi kami. Lalu di sini ada kisaran harga dari tiketnya. Lalu di sini ada tipe tiketnya itu ada reguler dan eksekutif. Nah, kita bisa memfilter tiketnya. Misalnya kita memilih bagian reguler. Kita tinggal memencet tiket filter, lalu tersedia tiket yang bagian reguler saja. Lalu yang eksekutif, kita juga bisa memfilternya. Lalu terdapat tipe tiket eksekutif saja. Nah, misalnya kita ingin membeli tiket yang eksekutif. Kita di sini bisa tombol beli pada tiket yang ingin kita beli, lalu menampilkan pesan apakah membeli sekarang. Jika iya, kita tekan yes. Lalu jika berhasil untuk mencetak transaksi, kita tekan yes. Lalu akan menampilkan informasi transaksi berhasil dicetak, lalu kita tekan OK. Nah, setelah menekan OK akan menampilkan cetak transaksi yang berupa nomor transaksi, tanggalnya, nama, ID user, ID tiket, harga tiket, lalu rutenya. Tadi pada bagian yang eksekutif, lalu di sini saya mencoba pada bagian yang reguler. Nah, yang bagian reguler kita juga bisa memfilter.
Nah, misalnya kita memilih tiket yang ber-ID LS003. Kita tombol beli. Lalu jika membeli akan menampilkan informasi beli sekarang. Lalu jika beli kita tekan yes. Lalu ingin mencetak transaksi tinggal kita menekan yes. Lalu sama seperti tadi akan menampilkan transaksinya. Nah, untuk cek riwayat transaksi ini digunakan untuk menampilkan tiket yang telah kami beli. Nah, sebelumnya kita akan membeli 2 tiket, yaitu reguler dan eksekutif. Maka pada riwayat transaksi ini akan menampilkan 2 tiket yang telah kami beli. Nah, di sini akan menampilkan ID transaksi, ID tiket, terus namanya, lalu tanggal transaksi. Nah, di sini pada menu ubah ada 3 pilihan. Yang pertama itu cetak transaksi seperti sebelumnya yang telah saya contoh, lalu ada membatalkan tiket dan menghapus tiket. Pertama, kita coba yang pada menu membatalkan tiket. Nah, kita bisa memenuhi, lalu akan menampilkan informasi yakin ingin membatalkan. Kita bisa menekan tombol yes. Lalu jika berhasil akan menampilkan informasi transaksi berhasil dibatalkan, lalu tekan OK. Nah, lalu setelah dibatalkan, tiket ini akan berubah menjadi warna merah karena tiket tersebut telah dibatalkan. Nah, sedangkan pada yang hapus ini, kita tinggal memencet bagian hapus. Kalau kita tekan tombol hapus, nah akan menampilkan informasi yakin ingin menghapus, kita tinggal tekan yes. Lalu akan menampilkan pesan transaksi berhasil dihapus, lalu tiket tersebut akan hilang. Nah, itu yang bagian login. Di sini saya akan mencoba yang bagian registrasi. Nah, yang bagian registrasi ini, misalnya kita ingin memasukkan username, lalu passwordnya itu Sani 123. Kita tekan tombol register, lalu akan menampilkan pesan berhasil register, lalu tekan OK. Maka sama dengan bagian login tadi akan menampilkan halaman utama seperti ini. Nah, untuk bagian project akan dijelaskan oleh saya. Baik, untuk kesimpulannya, lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulan dari tugas kami yaitu membantu para penumpang untuk melakukan pemesanan tiket agar lebih cepat dan efisien. Dan yang kedua itu pada aplikasi AirBooking ini bisa melakukan pemesanan tiket, mencatat transaksi, membatalkan pesanan, serta menghapus tiket kapal yang sudah dibeli. Nah, CRUD yang ada di program kami yaitu ada di waktu pembatalan pesanan dan menghapus pesanan, yang dimana untuk kreditnya itu menambahkan atau membeli tiket pesanan, dan untuk readnya seperti yang ditampilkan di cek riwayatnya. Terus untuk update-nya itu kita mengupdate status, yang dimana statusnya itu waktu dibeli atau udah masuk playlist, itu diubah menjadi dibatalkan. Gitu. Nah, untuk yang delete-nya seperti yang dicontohkan oleh teman saya tadi, yang dimana delete akan menghapus playlist yang ada yang dibeli atau yang diklik atau mau dipesan akan hilang. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari program kami yang sudah memenuhi syarat yaitu CRUD-nya.
Dan sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.